Ani, kamu itu ngelamunin apa? Enggak, aku cuma heran aja kok bisa ya hasil lab yang pertama sama hasil lab yang kedua itu berbeda. Ya mungkin human error, kesalahan manusia. Ya udah, yang penting kita syukurin sekarang hasilnya berbeda dengan hasil sebelumnya. Dan yang terpenting, apa yang diinformasikan oleh Iqbal, kamu ternyata bisa punya anak. Iya. Dan sekarang, lebih baik kita jalankan rencana kita. Iya, Hani, aku juga setuju. Tapi ada hal yang bikin hati aku mengganjal. Apa itu? Jadi pas kita nunggu hasil lab, itu aku nggak sengaja ngelihat Renata keluar dari lab. Apa? Aduh, nggak mau seuzon dulu, takutnya jadi fitnah. Enggak. Itu kamu bukan susuk. Kemungkinan besar, data kamu memang benar-benar dirubah. Dan terbukti kan, hasilnya beda. Dan bertolak belakang sama hasil yang sebelumnya kita dengar dari Iqbal. Iya juga sih. Dan sekarang, saya semakin bertekad untuk melanjutkan rencana kita. Tapi please, kamu jangan marah. Maksudnya? Woi! Lari kemana tuh orang? Mana sih? Lari kemana lo? Suara HP gue. Pasti si bos nelfon. Cewek! Keluar lu! Gue tahu lu di dalam. Lihat lu ya, sekarang habis gue tangkap, gue kasih pelajaran yang berat karena lu main-main sama gue. Hei, cewek aneh! Udahlah jangan main-main sama gue, capek gue nih mau istirahat. Wah, bener-bener uji kesabaran gue lo ya. Oh! Ah! Ah! Wah, ini mah ringtone HP gua. Kerjain gua. Aduh, 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 sakit, kepala gua sakit. Wah, tuh sakit. Emang enak nampan gue, makanya jangan ngatain gue cegil apa segala macam. Lu tuh cowok halus suka sama gue kan lu, makanya lo nyekap gue di sini. Tentang gue cantik. Awas lu ya, aduh, woi, bukain lu, buka, woi, jangan, bukain lu. Arsy kayaknya tahu deh Kak, kalau aku sebenarnya di Indo. Dan dia juga tahu kalau selama ini aku ngumpat dan gak diausi. Kamu tenang aja, kita punya senjata baru. Senjata baru? Ya,
Pokoknya nggak akan lama lagi, Raja tuh pasti akan nyariin kamu. Maksudnya? Jadi tadi siang kakak nggak sengaja ngelihat Raja sama Arsi itu lagi di tempat prakteknya Iqbal. Dan mereka konsultasi promil. Terus? Terus ya udah, kakak diam-diam ganti hasil labnya Arsi yang tadinya normal jadi bermasalah. Astaga, kakak serius? Serius. Dan sekarang pasti Raja tuh akan kecewa banget sama Arsi. Karena dia ngira kalau kandungannya Arsi tuh beneran kena toksoplasma. Kakak serius sampai ngelakuin hal sejauh itu? Ya iyalah, apa sih yang kakak nggak lakuin buat kamu? Ya walaupun kadang kakak suka mikir kamu tuh kadang suka keterlaluan. Ya kakak jangan mikir gitulah. But anyway, padahal semua hasil lab itu bohong. Dan akibat dari hasil lab yang salah, Raja pasti akan kena mental. Dia akan mikir kalau Arsi bisa punya anak, tapi janinnya itu akan bermasalah. Ya walaupun bisa tumbuh, tapi anak itu nggak akan bisa tumbuh dengan normal. Dia nggak akan bisa sempurna. Kakak emang paling jenius. Dan sebaliknya, mereka ini kan mikir kalau kamu lagi hamil anaknya Raja. Jadi pasti Raja akan nyariin kamu demi anak yang ada di kandungan kamu. Tapi gimana ya kak? Papanya Raja itu kan benci banget sama aku. Kalaupun nantinya Raja nerima aku, kayaknya bakal susah buat Pak Irwandi nerima aku sebagai calon mantunya. Kamu tenang aja, papanya Raja tuh pasti akan nerima cucunya. Ya kalau urusan kamu, mungkin dia sementara ini gak akan suka sama kamu. Ya pinter-pinternya kamu aja gimana ngambil hati dia. Tapi bener sih kak, soalnya waktu itu Raja juga ngomong kalau papanya udah pengen banget punya cucu. Dan Ran, itu kayak suaranya Raja deh. Cepetan sembunyi. Tenang aja, papanya Raja tuh pasti akan nerima cucunya. Tapi bener sih kak, soalnya waktu itu Raja juga ngomong kalau papanya udah pengen banget punya cucu. Dan Ran, itu kayak suaranya Raja deh. Cepetan sembunyi. Permisi Bu, Ada apa? di bar ada Pak Raja Bu. Raja ngapain kesini? Tadi sih dia pesan minum Bu. Terus nggak lama dia mabok, teriak-teriak nyariin Bu Rani. Terus dia kesini sama siapa? Sendirian sih Bu. Ya udah kamu balik lagi kerja, biar saya yang temuin dia. Baik Bu. Bener kan dugaan kakak? Raja itu pasti akan nyariin kamu. Udah kamu mendingan tunggu di sini, biar kakak yang temuin dia. Oke? Tuan, ini udah malam Tuan. Kita ini udah lama loh di sini dari sore, dari masih terang, sekarang udah gelap. Pulang aja yuk. Pak Jamal yakin kan alamatnya benar kan? Hah? Bener, ini kan sesuai dengan aplikasi penunjuk arah. Dari tadi kita tungguin nggak ada tanda-tanda kehidupan. Ya kan? Yuk, pulang aja Tuan. Istirahat dulu, Tuan tidur nyenyak, saya juga tidur dulu. Besok pagi-pagi habis sholat subuh kemari. Kan alamatnya udah tahu ini, yuk. Kita nggak punya waktu lagi Pak Jamal. Kita harus cari dia sampai ketemu. Dan saya curiganya di sini, sekitar sini. Tuan,
kenapa nggak lapor polisi aja sih? Kok kita yang repot? Kan buktinya belum cukup. Kita kesini kan cuma ngikutin feeling saya aja. Berdasarkan informasi dari Bu Dahlia tentang Dias, surat An-Nur. Iya ya. Aduh. Tapi rumahnya ini cocok banget untuk penyekapan, Pak. Saya curiga loh, lihat deh. Rumah kosong, tenang. Siapa tahu dia ada di dalam. Iya, tapi saya belum ngopi nih Tuan. Aduh. Akhirnya gue bebas. Lah. Lo kan gue udah kunciin di kamar, kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket, gak? Au. Sana! Tolong! Jangan deket-deket! Tolong! Pak Jamal dengar nggak? Barusan ada suara minta tolong. Dari sini, dari dalam. Dengar deh. Tuh. Suara minta tolong, Pak. Suara minta tolong, dengar. Dari sini, dari dalam sini. Mana Tuan? Ada suara. Suara perempuan. Minta tolong. Nggak ada, Pak Jamal nggak dengar apa. Jangan-jangan. Ini Tadi ada. Tapi sekarang udah nggak ada suaranya. Tadi saya dengar suara perempuan minta tolong. Raja, kamu kenapa sih? Sorry. Saya pinjam bangkunya ya. Renata, saya pusing banget. Saya habis mabuk di sini. Kamu habis minum? Ya. Ngapain kamu dekat-dekat? Hah? Renata, saya nggak punya kepentingan sama kamu. Dan di sini ada CCTV. Kalau kamu dekat-dekat sama saya, Rani curiga kalau saya ada apa-apa sama kamu. Panggil Rani ke sini. Saya butuhin dia di sini. Raja, Rani kan lagi di Australia, kamu lupa. Ya tapi saya butuh. Tolong panggilin. Saya pengen dia ada di sini sekarang. Itu kan Raja, pengusaha terkenal itu kan? Iya, yang kemarin viral itu loh, soal anaknya Raja yang lagi dikandung sama Rani, pemilik kafe ini. Di live streaming seru juga nih. Ya, yuk. Kamu kenapa sih tiba-tiba nyariin Rani gini? Kamu apa? Saya kangen sama Rani. Saya sayang sama Rani. Dan Renata, please. Saya butuh Rani untuk di sini untuk nemenin saya. Terus, istri kamu Arsy gimana? Saya nggak peduli sama Arsy. Saya tuh pengen benar-benar melepaskan diri dari yang namanya Arsy. Saya capek hidup sama dia. Dan sekarang yang saya butuhkan adalah Rani. Aduh, udah deh, kamu gak usah bohong. Kamu kan selama ini hidup bahagia sama Arsy. Saya nggak bahagia, Renata. Saya tuh cuma pencitraan. Pura-pura. Tapi selama ini aku lihat kamu tuh kayaknya baik-baik aja sama istri kamu. Apalagi kelihatannya kamu makin mesra sama dia semenjak video yang viral itu. Itu cuma drama. Akting. Dan saya melakukan ini cuma supaya papa saya nggak marah sama saya. Supaya papa nggak kecewa sama saya. Karena asal kamu tahu, papa sangat menyayangi Arsy. Jadi ya itu satu-satunya hal yang bisa saya tempuh untuk ngebahagiakan papa. Papa itu udah nganggap Arsy itu udah seperti anak sendiri, Renata. Jadi ya, mau nggak mau, saya harus pura-pura untuk nyayangin Arsy. Pura-pura mencintai Arsy. Udah kalau gitu kamu lanjutin aja drama kamu. Biar papa kamu tuh makin sayang sama kamu. Makanya kamu urus istri kamu tuh baik-baik. Mana sih?
Saya kecewa sama Arsy. Karena Arsy nggak bisa kasih saya keturunan, nggak bisa kasih saya anak. Tuan, ngapain Tuan? Tuan, jangan. Kita masuk pekarangan orang kalau nggak ada izin pelanggaran, Tuan. Tuan. Astagfirullahaladzim. Mau cari siapa ya? Maaf Mas, saya mau cari alamat. Jadi saya masuk ke sini karena lingkungan sekitar sini nggak ada orang. Mendingan Bapak pulang aja. Saya paling nggak suka ya kalau ada orang masuk ke rumah saya tanpa izin kayak gini. Apalagi udah malam kayak gini. Iya. Saya mengerti, saya lancang. Mohon maaf ya. Permisi. Mas, Apa lagi sih, Pak? saya nggak sengaja barusan tadi dengar ada suara yang minta tolong dari dalam rumah ini. Gawat. Ternyata ini orang dengar si cewek aneh teriak. Duh, gue mesti gimana ya? Saya dengar sih seperti suara perempuan yang teriak minta tolong di dalam. Bapak sebenarnya mau apa sih? Udahlah, gak usah ngurusin urusan orang lain. Itu cuma istri saya kok. Biasalah kalau cewek itu suka teriak-teriakan jelas kalau ngeliat kecoa. Maaf. Sikap orang ini sangat mencurigakan. Apa iya tadi teriakan istrinya? Tapi kenapa dia kaget waktu aku bilang dengar suara teriakan itu? Udahlah, intinya Bapak silakan pergi. Sekali lagi mohon maaf ya. Permisi. Nggak sopan banget ya itu orang ya. Ayo Pak Jamal. Saya menyesal telah menyanyiakan Rani. Kalau dari awal saya tahu, saya tidak akan pernah meninggalkan anak saya dan Rani. Saya salah. Saya telah berdosa besar, sehingga saya mendapatkan karma. Saya dapat karma yang membuat istri saya saat ini nggak bisa mengandung seorang anak. Raja, kenapa kamu membuka aib rumah tangga kita di sini? Aib kita kamu bilang. Ini aib kamu, Arsy. Kamu yang divonis oleh dokter penyakitan. Tidak bisa memiliki keturunan. Sementara saya masih bisa memiliki anak. Dan itu terbukti. Di mana Rani saat ini sedang mengandung anak saya.
Jadi tuduhan selama ini benar kalau kamu menghamili Rani. Iya. Memangnya kenapa sih? Kamu iri? Kamu iri karena Rani bisa punya anak dari saya, sementara kamu Arsy, kamu nggak bisa mewujudkan keinginan seorang suami. Dan dengar Arsy, dengar ya Arsy. Di hadapan mereka semua ini, saya akan bilang bahwa saya akan segera menikah dengan Rani. Arsy, saya belum selesai bicara sama kamu. Bagus. Gue yakin abis ini mereka bakal cerai. Rani, akhirnya kamu menang. Arsy, hei, Arsy. Mau kemana kamu? Lepasin aku, mau pulang ke rumah itu. Kamu mau ngapain ke rumah ibu kamu, Arsy? Mau ngadu kalau saya ternyata beneran ngambilin Rani? Gak nyangka kamu ternyata beneran menghamili Rani. Kamu bohong sama aku. Aku mau pisah. Arsy, saya minta maaf. Saya tahu ini salah. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, tapi saya nggak mau pisah sama kamu, Arsy. Kamu gak usah bersikap baik seperti ini kalau cuma untuk menutupi kesalahan kamu. Jahat kamu, Raja. Kamu jahat banget. Aku bertahan karena aku pikir semua kejadian itu gak benar. Tapi ternyata... Arsy! Akhirnya ada hasil yang sempurna. Dari semua usaha keras selama ini perceraian Raja dan Arsy. Apa? Puas kalian? Ngeliatin kehancuran rumah tangga orang lain? Puas kalian? Jadi berita kehamilan Rani dengan kamu itu bener ya, Mas? Netizen kepo dan maha benar. Puas kalian melihat pernikahan yang sedang saya bangun hancur di tengah jalan? Ini kan yang kalian mau? Saya akan menikah sama Rani sesegera mungkin. Arsy. Aku mau pisah. Akhirnya gak ada yang sia-sia di dunia ini. Akhirnya Arsy bakal berpisah sama Raja. Sayang, sebentar lagi kamu beneran punya ayah. Dan kita berdua bakal dijagain sama ayah. Akan hidup bahagia selamanya. Kak. Thank you ya, Kak.
Aku nggak tahu gimana nasib aku kalau nggak ada kakak. Kita ini kan saudara. Kita harus saling bantu dan support dong. Aku nggak nyangka mereka bakal ribut di depan banyak orang. Terus orang-orang itu kepo, videoin mereka dan jadi viral deh. Raja pasti sekarang lagi galau banget. Ini saatnya yang tepat buat kamu muncul dan kamu hibur Raja. Biar Arsi makin cemburu dan dia makin benci sama dia. Ya dengan begitu rencana kita akan lebih mudah buat terwujud. Pasti Kak, aku pasti bakal lakuin itu. Pak Jamal, kita balik ke rumah tadi. Balik lagi, Tuan. Iya. Saya kok makin curiga ke sana ya. Iya, Tuan. Siap. Pak Jamal, kita balik ke rumah tadi. Balik lagi, Tuan. Iya. Saya kok makin curiga ke sana ya. Iya, Tuan. Siap. Tuan, mau ngapain lagi sih kita kemari, Tuan? Terus mau sampai jam berapa kita nungguin di sini, coba? Saya belum tahu, Pak Jamal. Tapi kita harus pastiin. Saya makin curiga, Pak. Jangan-jangan benar suara perempuan tadi itu suara Dias. Karena gerak-gerik orang tadi mencurigakan, Pak. Dan rumahnya lihat, rumah kosong. Persis. Ini tepat banget untuk tempat penyekapan, kan? Iya tuh, laki-laki tadi nggak sopan tuh, Tuan tuh. Udah nggak ada tata keramanya nerima tamu pakai beginian lagi. Kayak orang sariawan. Tuan, kenapa sih nggak lapor polisi aja, Tuan? Kan saya udah bilang tadi, Pak. Bukti kita belum cukup kuat. Iya ya, bener juga ya. Iqbal juga pesan sama saya kok. Jangan libatin polisi dulu sementara waktu ini. Karena kita nggak tahu kondisi Dias. Apalagi kalau Dias ada di dalam rumah ini. Bahaya keselamatannya, Pak. Pak Jamal juga takut kenapa-napa tuh non princess tuh. Makanya saya nggak mau tinggalin tempat ini. Kalau Dias benar-benar ada di rumah itu, kalau kita tinggal, kita nggak tahu penculiknya akan pindahin kemana. Sudah sabar aja, kita tunggu. Iya ya. Saya akan menikah sama sesegera mungkin. Aku mau pisah. Babu. Agak sakit. Titi benar-benar nggak nyangka. Padahal selama ini Pak Raja sama Bu Arsi kelihatan mesra banget. Sampai Titi tuh benar-benar mupeng, Pak Mul. Tapi ternyata Pak Raja sama Bu Arsi lagi acting untuk nutupin kejadian yang besar. Pak Mul. Tin, udah. Ih. Kamu boleh aja sedih, jengkel, tapi nggak pakai nabuk-nabuk juga kali. Sakit tahu. Lagian kamu sok tahu banget, kayak netizen yang selalu mencibir, sok paling maha tahu pribadi urusan orang lain. Jadi menurut Pak Mul, Titin sama kayak netizen itu. Ya sama, kamu begitu. Pak Mul, netizen itu nggak pernah lihat Pak Raja dan Bu Arsi sehari-hari. Titin yang lihat. Ya. Titin tahu kayak apa mesranya Bapak sama Ibu. Ya lumrah dong kalau Titin ngerasa dihianati. Hianatin. Gantian nabok. Kamu tuh dihianati sama siapa? Masa dihianati sama Pak Raja? Emangnya situ istrinya? Kan bukan. Ih, Pak Mul, bikin Titin makin kesel. Makanya kamu jangan percaya sama akun lambe kayak begitu.
Jangan pencet. Buka. Bantuin. Beratin. Duh. Awas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Raja, Bu Arsi. Bapak sama Ibu kelihatan mesra ya? Sebenarnya Pak Raja sama Bu Arsi beneran mau cerai atau enggak sih? Kok pelin-pelan banget? Sok tahu kamu, orang Bu Arsi sama Pak Raja nggak kenapa-napa. Kamu tuh bener-bener kayak netizen. Gosip lagi. Kayak Pak Mul nggak pernah gosip aja. Siapa yang gosip? Emang kamu pernah lihat saya gosip? Lagian saya mau gosipin apa coba? Mau gosipin oli palsu sama tukang bengkel? Pak Mul, awas ya, nggak bakal Titin bikinin kopi lagi. No way. Gitu. Kirain mau ditampol. Gitu aja ngambek kamu, Tin. Rumah sepi banget. Mirwani sama Pak Jamal belum pulang kali ya. Sumi juga nggak ada. Assalamualaikum, Iqbal. Waalaikumsalam, Om. Rumah sepi banget, Om. Belum pada pulang ya? Iya, rumah lagi kosong, Bal. Sumi lagi ke rumah Ibu Dahlia. Om sama Pak Jamal sekarang lagi di Jalan Matahari untuk ngecek keberadaan Dias. Kok Om bisa tiba-tiba sampai sana, Om? Tadi siang Om ke rumah Ibu Dahlia, lihat kondisinya, terus Ibu Dahlia sempat bilang kalau Dias itu sempat telepon. Dia bilang sebelum tidur sekarang dia sering baca surat An-Nur. Surat An-Nur, iya. Nah, Om coba pecahin aja. Om pikir ini mungkin semacam kode. Jadi makanya Om cari sumber cahaya karena surat An-Nur cahaya. Makanya sampai ke sini. Dan Om agak mencurigakan sih ini. Rumahnya yang lagi Om pantau ini gelap seperti tidak ada penghuni. Ya udah, Om. Aku nyusul ke sana ya. Jangan. Kamu jangan ke sini. Biar Om sama Pak Jamal yang pantau sekarang, oke? Kenapa, Om? Aku nggak boleh nyusulin ke sana. Bal, kamu bilang kan, pergerakan kamu dipantau sama penculik. Om nggak mau semua ini kacau. Iya, bener juga ya, Om. Kalau si penculik sampai lihat aku, keselamatan dia juga bisa terancam. Tapi, Om, aku tetap khawatir lah sama Om sama Pak Jamal. Aku nggak mungkin biarin Om sama Pak Jamal ngadepin si penculik itu. Bahaya, Om. Ya, kamu tenang aja. Ya, Om sama Pak Jamal baik-baik aja. Lagian kalau ada apa-apa, kita akan telepon polisi. Dan ini juga belum tentu benar, Bang. Om lagi pantau aja. Siapa tahu feeling Om ini benar. Kamu tengokin aja Bu Dahlia. Om prihatin sama kondisinya. Kelihatannya beban pikiran dan kondisinya dia lagi nggak fit. Ya ampun. Kenapa, Bang? Iya, aku baru inget, Om, kalau Raja juga nyuruh aku buat ngecek kondisinya Bu Dahlia ke rumahnya. Aku baru inget ini. Oke, pas kan berarti. Sekarang kamu cari waktu, kamu datang ke rumah Bu Dahlia. Kamu jenguk dia, periksa kondisinya. Om lihat kok, kondisinya itu prihatin, Bal. Dia capek beban pikiran, apalagi kalau dia sampai tahu anaknya Dias itu diculik, Bal. Ya, oke, Om. Tapi kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya, Om. Iya, pasti Om akan kabarin. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bisa nggak khawatir? Gue cuma sepangat sama Dias. Lu gak becus banget sih jagain Dias? Baru satu cewek aja lu udah kewalahan. Gimana kita mau nyulik 2 orang? Bukan gitu, Bos. Tapi emang Diasnya aja beda dari yang lain. Banyak akalnya. Banyak main game kali itu, jadi banyak akal. Ya, apa hubungannya? Lu gak usah asal kalau jawab gue. Semua tuh kacau gara-gara lu.
Dia hampir kabur. Pak Irwandi juga hampir mergokin lu bawa Dias. Untung gue cepet-cepet balik ke sini. Kalau habis kita dibeku polisi. Kok jadi selain gua, Bos? Ya iyalah, emang semuanya salah lu. Kalau bukan gara-gara lu, mana mungkin Pak Irwandi tadi hampir sampai sini. Dia pasti curiga Dias ada di sini. Lah, terus Bos mau nyalain saya juga? Karena kasih HP-nya ke dia buat teleponan sama ibunya. Gara-gara itu juga, jadi Pak Irwandi datang ke sini, tahu tempat ini. Gitu, Bos. Ya itu lu ngerti. Ya itu kan gara-gara Bos yang izinin semuanya. Kalau Bos nggak izinin, saya nggak mungkin ngasih HP ke Dias. Udahlah, Bos. Saya kan udah bilang dari dulu. Kalau kerjaan ini, tugas ini tuh gede resikonya. Tapi Bos maksa aja buat sekap si Dias. Jack. Lu denger ya? Lu juga udah dapet uang banyak dari kerjaan ini. Semua kerjaan tuh juga udah pasti ada resikonya, apalagi preman kayak lu. Tergantung lu nya aja pinter atau enggak ngerjainnya. Ya ternyata. Ternyata apa, Bos? Bos, jangan pernah sekali-sekali ngomong saya itu on ya, apalagi nggak becus. Saya udah lakuin semua yang Bos minta dari A sampai Z. Tapi emang Diasnya aja tuh licin kayak belut. Ya gue kesel aja lu sama satu cewek aja kalah. Ingat ya, Bos. Kalau sampai ketangkep, gue nggak mau masuk penjara sendirian. Gue akan seret lu dan Bos Rani bertiga masuk penjara. Hani, aku yakin banget Rani pasti akan terpancing sama jebakan kita. Tapi saya benar-benar setengah mati berusaha meyakinkan Renata kalau saya tuh benar-benar mabuk. Saya akan pura-pura mabuk untuk memuluskan rencana kita dalam menjebak Rani. Tapi kenapa harus mabuk? Kan mabuk itu haram. Nggak ada yang lain. Enggak. Saya cuma pura-pura minum. Dan saya tidak akan pernah menyentuh alkohol sedikit. Ini saya lakukan. Untuk kita bisa memuluskan rencana kita. Cuma itu. Dan saya minta kepercayaan dari kamu. Kita harus jauh lebih kuat. Karena kedepannya yang kita hadapi bukan hanya kerikil tajam yang akan menjadi batu sandungan rumah tangga kita, tapi juga gelombang besar yang akan menghantam kita dari berbagai macam arah. Saya akan kuat selama kamu ada di sisi saya. Dalam hidup ini, sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Walaupun Allah tidak menjanjikan hidup kita akan selalu mudah, tapi 2 kali Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di balik kesulitan pasti akan selalu ada kemudahan. Padahal dunia kamu tidak mudah, Asy. Cobaan bertubi-tubi menghampiri kamu. Terima kasih untuk tetap bersikap tenang. Dan terima kasih atas keteguhan hati kamu yang membuat saya bisa bertahan sejauh ini. Silakan ya Pak, enjoy. Iya. Terima kasih. Ini kan Pak Raja, pacarnya Bu Rani. Pasti bakal ada kehebohan abis ini. Kamu ngapain masih di sini? Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Permisi ya Pak. Iya.
Ran. Rani. Ran. Rani. Ya, jadi begitulah kira-kira. Kenapa akhirnya Renata percaya kalau saya beneran mabuk? Berarti itu cuma acting kan ya? Hani, kamu nggak boleh sampai minum beneran. Ani, ngapain saya harus minum sesuatu yang dilarang agama dan juga tidak bermanfaat? Iya. Oh ya Hani, setelah kejadian itu viral, kita masih punya hutang sama papa dan ibu untuk menjelaskan semuanya. Kita harus berusaha untuk meyakinkan mereka supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Iya, dan kita juga harus jelasin kalau video itu tujuannya untuk memancing Rani supaya Rani keluar dari persembunyiannya. Karena aku nggak percaya kalau Rani ada di Aussie. Satu, 2, 3. Assalamualaikum Raja. Ada apa ya Ren ya? Tiba-tiba ngobongin aku. Aku baru sampai rumah dan kepalaku sekarang pusing banget. Ya udah ya. Aku butuh istirahat. Enggak Raja, tunggu. Kamu nggak tahu kan betapa sedihnya aku. Kalau aku adalah penyebab hancurnya rumah tangga kamu. Iya. Sebetulnya Arsy nggak bisa menerima semuanya, tapi kami sekarang sedang mengurus perceraian kami secepatnya. Aku tahu pasti kamu sekarang lagi galau banget. Apa yang bisa membuat aku ngebantu kamu? Raja, kok kamu diem? Aku nggak tahu Ran. Tapi yang pasti aku nggak butuh siapa-siapa saat ini. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus tetap semangat. Anggap aja kegagalan pernikahan kamu ini jadi pelajaran yang nggak akan pernah kamu ulangin lagi ke depannya. Rani, sepertinya aku butuh kamu saat ini. Aku sekarang ngerasa kesepian. Maksud kamu? Please. Apakah kamu bisa balik ke Indonesia segera? Karena saat ini aku benar-benar gundah, Ran. Aku butuh sosok yang benar-benar bisa mendengarkan dan mengerti aku. Sosok itu ada pada diri kamu, Ran. Dan aku juga menyesal. Aku menyesal telah menelantarkan kamu dan bayi yang saat ini sedang kamu kandung. Dan aku juga janji, aku akan segera menikahi kamu dan akan menceraikan Arsy. Ya udah kalau gitu malam ini aku balik ke Indonesia. Tapi besok kita bisa langsung segera ketemu kan? Pasti pas aku sampai Indo langsung aku kabarin kamu. Oke Rani. Hati-hati ya kamu dalam perjalanan. Aku mau istirahat dulu, aku pusing banget soalnya. Iya, makasih. Bye. Akhirnya semua gak ada yang sia-sia. Kak juga kembali ke aku, Kak. Kayaknya di sini aman. Sumi penasaran sama berita di internet tadi.
semuanya benar. Ya Allah, kalau Bu Dahlia sampai tahu, pasti bakalan kaget dan sedih banget. Tapi apa serius Non Arsy sama Den Raja mau bercerai? Ya Allah, kalau Bu Dahlia sampai tahu, pasti bakalan kaget dan sedih banget. Apa Sumi telepon Non Arsy aja ya, buat mastiin kebenarannya? Nanti Sumi dibilang kepo dong. Tapi kan Sumi penasaran, bener apa enggak beritanya? Udahlah, Sumi telepon aja, biarin dia dibilang kepo juga. Daripada Sumi dengar dari orang lain dan dari akun gosip atau dari berita gosip. Saya benar-benar yakin. Kalau Rani benar-benar nggak jauh dari sini. Dia nggak pernah berada di Aussie, melainkan dia sedang berada di kafe. Dan saya rasa Rani menunggu momen yang tepat di saat suasana kisruh mulai keruh, baru dia akan muncul ke permukaan. Dan Renata, saya yakin dia juga yang merekayasa hasil tos kita. Hanya itu artinya acting kita berhasil dong ya, membuat Rani keluar dari persembunyiannya. Yes, we did it. Sumi ngapain di situ? Aku izin angkat telepon Bu Sumi boleh? Ya. Assalamualaikum Bu Sumi. Waalaikumsalam, Non Arsy. Ada apa, Bi? Non, Sumi mau bilang aja. Sumi tadi lihat berita viral. Non, apa benar Non Arsy dan Den Raja bakalan mau bercerai? Bi Sumi, ceritanya nggak seperti itu. Nanti kalau udah waktunya, saya akan ceritakan sama Bu Sumi. Tapi tolong, rahasiakan ini dari Ibu. Termasuk yang Bi Sumi disuruh Raja untuk nemenin Ibu. Baik, Non. Sumi akan jaga rahasia ini. Dan Sumi nggak akan ngomong soal Non Arsy dan Den Raja. Termasuk Aden suruh Sumi buat ajak Bu Dahlia bikin usaha nasi kotak. Terima kasih Bi Sumi. Assalamualaikum. Iya, Non. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Dahlia, Tolong bilang apa yang saya dengar barusan. Bu Dahlia dengar apa? Jadi selama ini Mbak Sumi itu bohongin saya ya? Maksud Bu Dahlia? Udahlah, nggak usah pura-pura lagi. Soal usaha nasi kotak yang katanya limpahan dari saudaranya Mbak Sumi yang katanya kewalahan nggak bisa ngerjain sendiri terus dikasihin ke saya. Itu disuruh Raja kan untuk bantuin saya. Dan soal video viral, itu tentang apa?
Soal siapa dan apa itu? Itu video viral yang udah lama, Bu. Terus sekarang muncul lagi. Yang mana? Video viral yang dulu loh, Bu. Yang diputar saat di lelang amal di TPA. Pasti Ibu Dahlia udah tahu kan? Mbak Sumi nggak sedang bohongin saya kan? Coba lihat apa yang tadi Mbak Sumi lihat di handphone. Ini, Bu. Ini, Bu. Mbak, saya ini gaptek. Jadi, kalau Mbak Sumi tunjukin apa ke saya akan percaya aja, Mbak. Tapi kalau Mbak Sumi bohong sama saya, ada Allah loh yang lihat Mbak Sumi. Iya, Bu. Iya. Bentar-bentar Sumi buka dulu. Ini, Bu. Udah dibuka? Udah. Kamu bohong sama aku. Aku mau pisah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu nggak apa-apa kan? Mana mungkin saya baik-baik saja setelah melihat kejadian ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi Bu, Non Arsy janji bakalan jelasin semuanya sama Sumi. Mungkin ada cerita lain di balik kejadian ini semua, Bu. Enggak, saya nggak bisa diam aja. Saya juga nggak terima. Arsy selalu diperlakukan seperti ini. Dan berkali-kali Raja menyakiti hatinya Arsy. Saya nggak terima. Bu Dahlia mau kemana? Saya mau ke rumahnya Raja jemput Arsy. Ya Allah, bagaimana ini? Ibu Dahlia marah banget sama Sumi. Bu Dahlia! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبش منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالله. Kamu baca surat apa? Surat An-Nisa ayat 1. Isinya tentang? Sebentar ya. Jadi surat tadi menceritakan tentang apa? Allah memulai surat ini dengan seruan agung bagi seluruh manusia. Dengan menekankan peribadatan kepadanya semata. Melalui rasa takut terhadapnya. Dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepadanya.
Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan istrinya Hawa dari diri Adam. Lalu dari mereka berdua beranak pinak, banyak lelaki dan perempuan yang menyebar di berbagai tempat. Kemudian Allah mengulangi perintahnya dengan firman-Nya, takutlah kalian kepada Allah yang sebagian kalian meminta kepada yang lain menggunakan namanya. Dan takutlah kalian kepadanya dengan menyambung silaturahim. Allah selalu mengawasi amal perbuatan manusia. Masya Allah. Kamu begitu menguasai isi dan makna dari surat ini. Itu sebabnya aku selalu bilang kalau aku mencintai kamu karena Allah. Karena kamu diciptakan Allah untuk aku. Begitupun aku diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kamu untuk menjadi pendamping hidup kamu. Kamu udah pantas jadi ustazah. Ceramahin suami aja belum bisa. Gimana mau ceramahin orang lain? Kamu nyindir saya ya? Atau mungkin kamu sedang menyindir Rani? Makanya kita harus jadikan pelajaran bahwa kita nggak boleh menyimpan rahasia, apalagi rahasia yang menimbulkan masalah. Baiknya rembukan sama istri, biar nggak jadi salah paham sama orang lain. Maafin saya kalau saya belum begitu terbuka sama kamu. Aku juga minta maaf. Kamu kan nggak salah. Kenapa harus minta maaf? Raja, manusia itu nggak luput dari salah. Iya. Tapi apa? Kamu ya genit. lah kan saya genit sama isi sendiri. Memang nggak salah. Ya enggak sih. Mbak Sumi, Assalamualaikum Tin. Waalaikumsalam Mbak. Mbak, malam-malam kesini ada apa? Saya nganterin Bu Dahlia. Saya mau ketemu Arsi, tolong dipanggilkan ya. Mari masuk dulu Bu. Nggak usah, saya di sini aja. Tapi kayaknya Bu Arsi udah tidur. Tolong dibangunkan ya. Saya perlu ketemu dia sekarang, penting. Baik Bu, saya cek dulu. Ya. Siapa? Saya Pak, Titin. Ada apa ya? Maaf Pak, ada tamu di luar. Kamu siapa? Mbak Sumi. Titin, Sumi itu bukan orang luar, bukan tamu. Justru malah dia yang bawa kamu ke sini kan? Iya Pak, tapi Mbak Sumi datang sama... Terus apa lagi yang pengen kamu sampaikan ke saya? Ani, Bi Sumi kan kamu suruh untuk nemenin ibu. Mana tahu Bi Sumi datang ke sini mau infoin soal ibu. Jadi Titin suruh pergi aja Pak, Mbak Sumi sama tamu yang diantar. Tamu yang diantar maksudnya apa ya, Tin? Mbak Sumi datang sama ibu-ibu Pak, namanya Bu Dahlia. Ibu, Tin, sebentar, Tin. Tin, ya ampun, kamu kenapa sih nggak bilang kalau Sumi itu datang sama ibu mertua saya? Oh, Bu Dahlia ibu mertuanya Pak Raja. iya Mbak Titin, Ibu Dahlia ibu saya. Maaf Bu Arsi, saya nggak tahu. Yaudah. Ibu ngapain di sini? Ayo masuk. Nggak usah.
Ibu nggak mau masuk ke rumah kamu dan menginjakkan kaki ibu ke rumah kamu lagi. Ibu kesini hanya ingin menjemput Arsy untuk pulang. Dan saya juga udah tahu, perihal Sumi yang kamu suruh pura-pura seolah-olah mau bantuin saya usaha nasi kotak. Kamu pikir saya suka? Enggak. Malah sebaliknya, saya nggak suka dan nggak nyaman karena kamu berkali-kali bohongi saya. Bu, Raja melakukan itu justru karena Raja sayang sama ibu. Ibu udah nggak percaya lagi sama suami kamu, Arsy. Kamu ini kenapa ya? Selalu belain dia. Ibu juga udah lihat video viral kalian berdua. Ibu nggak nyangka Raja bisa tega bilang sama semua orang kalau dia akan menceraikan kamu, Arsy. Dan satu lagi, ibu juga baru tahu kalau Raja ternyata seorang pemabuk. Kamu ngarepin apa dari suami yang mabok-mabokan, Arsy? Kamu gak bakalan bahagia, yang ada kamu akan menderita. Kamu masih ingat kan, pada saat Raja meminta dikasih kesempatan kedua, ibu juga mohon kepada dia, supaya kalau dia sudah tidak mencintai kamu lagi, dan tidak menginginkan kamu kembali, tolong segera bilang sama ibu, supaya ibu bisa datang menjemput Arsy untuk pulang. Atau kamu mengembalikan Arsy dengan baik-baik. Tapi apa balasannya? Video viral. Ini penghinaan yang besar buat ibu. Hati ibu mana yang tidak sakit? Dan lebih sakit lagi ngelihat anaknya disakiti oleh orang lain. Arsy, kamu itu terlalu naif, nak. Kamu terlalu dibutakan oleh cinta, sehingga kamu nggak bisa berpikir logis. Jadi kamu terus aja belain orang yang salah. Suami kamu itu udah salah. Meskipun ibu ini orang nggak punya, ibu masih punya harga diri. Bu, saya nggak pernah merendahkan ibu. Cukup. Arsy ini anak perempuan ibu yang paling berharga buat ibu. Tolong, hentikan. Kamu jangan mempermainkan dia lagi dan tolong berhenti untuk menyakiti dia. Lo nggak bisa terus-terusan nahan Dias di sini, Ran. Lo harus cepet gerak pokoknya sebelum terlambat. Sebenarnya gimana sih kondisi sekarang? Kenapa lo panik gitu? Ya gimana nggak panik? Pak Irwandi baru aja datang pura-pura nanya alamat. Ngapain Om Irwandi datang ke sana? Gimana gue tahu, Ran? Tapi yang pasti, Pasti apa? yang pasti Pak Irwandi datang ke sini buat nyariin Dias. Aduh, kok bisa sih? Gimana kalau Om Irwandi nanti tahu kalau lo yang udah culik Dias? Ya gue juga nggak ngerti. Apa jangan-jangan Iqbal buka suara ke Pak Irwandi kalau Dias diculik? Gue
beneran takut Ran kalau sampai Pak Irwandi tahu kalau yang nyulik Dias adalah gue. Ya udah gini aja. Lo temuin Iqbal, terus ancam dia. Kalau sampai ada orang yang nemuin Dias, nyawa Dias bakal terancam. Jangan sampai Om Irwandi tahu, karena rencana kita bentar lagi berhasil. Arsy sama Raja udah pasti akan bercerai. Ran, gue juga gak bisa terus-terusan bungkam Iqbal. Pokoknya lo harus gerak cepet. Lo udah lihat belum video Raja ribut sama Arsy yang viral? Hah? Belum? Gimana sih lo? Telat banget. Ya bukannya telat, lu kan tahu gue di sini sibuk ngurusin Dias. Kenapa lu juga baru ngomong? Ya gampang, lo tinggal cari tahu orang videonya viral kok. Terus dampak dari video itu apa? Arsy sama Raja udah pasti akan bercerai. Besok, gue akan temuin Raja. Dan gue akan minta mempercepat perceraian dia sama Arsy. Semoga deh Arsy sama Raja cepet-cepet bercerai. Gue udah mulai bosen nungguin Arsy. Sebentar lagi rencana kita akan berhasil. Dan kita akan dapetin apa yang kita mau. Sebelum ketahuan, mendingan lo pindahin Dias dari tempat itu. Maksud lo? Masa lo kayak gitu aja gak ngerti sih? Anggap aja Om Irwandi tahu Dias diculik. Buktinya dia kesana kan? Jadi kita harus pindahin Dias dari tempat itu. Oke, gue bakal pindahin dia secepatnya. Kayaknya ada yang aneh deh. Kan tadi gue udah kunciin mas penculiknya. Terus kok tiba-tiba dia bisa keluar? Buka! Ah! Akhirnya gue bebas. Loh. Lo kan gue udah kunciin di kamar, kenapa bisa di sini? Jangan deket-deket gak? Au! Bajunya beda sama mas penculik biasanya. Berarti penculiknya ada 2 gitu. Yang nyulik gue ada 2 orang. Kok aneh sih? Dari kemarin gue gak ada ngeliat Kak Dimas. Apa jangan-jangan Kak Dimas